Bismillah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2577 Imlek. Ya. Saya tidak menggunakan bahasa Mandarin karena saya tidak terbiasa makan capcay, ya. Jadi takutnya nanti bahasa keliru malah jadi masalah. Yang penting bahasa Indonesia saja, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap tahun mungkin sudah 2 atau 3 tahun ini ya, dalam melengkapi datangnya tahun baru, kita bersama-sama mengadakan acara Poun. Sekalipun di tahun baru Imlek ini tidak ada kaitan langsung dalam ajaran Sang Buddha, namun seolah-olah tidak bisa dilepaskan di wihara-wihara kota. Itu umatnya berbondong-bondong datang ke wihara untuk mengadakan perayaan, baik itu pribadi maupun secara bersama-sama. Wihara memfasilitasi untuk menyambut datangnya tahun baru ini. Di saat tahun baru Imlek ini sempat saya kebingungan. Kebingungannya kenapa? Ada beberapa wartawan dan juga dari para tamu yang non-Buddhis datang ke wihara untuk wawancara. Temanya Imlek tahun ini apa? Ya, saya kan merasa kebingungan. Saya jawab terus terang, Imlek itu bukan acara agama Buddha sebetulnya. Cuma kebetulan di umat Buddha di kota-kota itu umatnya kebanyakan masyarakat Chinese, ya. Itu ikut merayakan datangnya tahun baru ini. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat bukan saja di wihara saja, di tempat-tempat ibadah yang umatnya itu juga warga masyarakat Chinese, ternyata juga di tempat ibadah tersebut juga ikut merayakan datangnya tahun baru ini. Ternyata penggunaan tradisi dari nenek moyang yang sudah berjalan puluhan tahun itu sangat efektif, ya, untuk mengumpulkan umat, daripada kita membuat acara yang baru yang belum dikenal oleh masyarakat Buddhis sendiri atau masyarakat umum, ya. Ada beberapa acara-acara atau perayaan-perayaan sebetulnya yang sudah masuk dalam kalender Buddhis yang setiap tahun itu diadakan. Misalnya ada hari-hari raya Asada, Magha Puja, ya. Tapi kalau diundang hari raya hari Taras tersebut, mungkin di telinga masyarakat Buddhis di kota itu kurang populer, ya. Sebagian ada yang kurang populer, lebih populer itu mendarah daging, itu acara-acara tradisi dari nenek moyang. Ini mungkin ada kemungkinan juga ingin mewarisi tradisi dari nenek moyang. Bisa juga di saat Imlek itu secara finansial, ya, aksesorisnya di saat Imlek itu jauh lebih menarik. Makanannya juga lebih enak, lebih banyak. Ada kemungkinan ramenya acara-acara itu juga dari pengaruh, ya, fasilitas dari wihara yang disediakan tersebut, ya. Boleh saja, tapi jangan lupa kita menggali beberapa aksesoris yang penuh makna, yang ada kaitannya, yang bisa diimplementasikan, bisa dicocokkan dengan ajaran-ajaran Buddha sebetulnya, ya. Aksesoris di saat Imlek ini lebih dominan di saat Imlek itu dengan menggunakan warna merah, ya, warna merah. Bisa kita lihat ada beberapa, ya, aksesoris yang dominan warna merah, ada kainnya juga merah, lampion, ya, kemudian baju, ya, warna merah,
Kenapa pakai warna merah, tidak biru, tidak hitam? Ya, kalau hitam itu paranormal ya. 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 Kalau merah itu filosofinya ya, masalah kejenis memaknai sebagai simbol kegembiraan. Ya, kegembiraan, sukacita, dan juga sebagai simbol warna merah itu untuk menolak bahaya. Ya, simbol. Jadi datangnya tahun baru ini dengan memakai baju merah ya mempunyai makna untuk menolak mara bahaya. Itu dalam filosofi Chinese. Tapi tidak semua warna merah ya itu juga ya dipakai ya. Di kalangan umat Jawa, masyarakat Jawa ternyata juga menggunakan warna merah juga untuk menolak juga. Tapi bukan menolak mara bahaya. Warna merahnya orang Jawa itu untuk menolak hujan ya kalau musim hujan mau jemur padi, jemur apa-apa itu pakai lidi yang ditusuk dengan lombok merah ya untuk menolak hujan ya. Apakah dengan cara itu berhasil? Ya, ternyata sangat berhasil kalau waktu nolaknya itu pada musim kemarau ya. Ya, kalau musim hujan masa gara-gara cabai merah hujannya tidak datang ya. Itu yang pertama dengan warna merah. Kemudian juga dominan di saat Imlek ini tahun-tahun yang lalu itu bukan sekedar menolak ya, menakut-nakuti karena ada hewan niang, legenda niang ya itu mau memangsa, mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dengan ya membunyikan bunyi-bunyi yang keras itu. Mereka tidak mau datang, mereka ketakutan ya. Maka mercon atau petasan yang dominan itu di saat Imlek ini. Namun saya dengar sekarang tidak boleh lagi ya mercon itu ya. Saya sarankan kalau untuk menolak, menakut-nakuti sebetulnya itu jangan hanya mercon dan petasan, lebih efektif itu menggunakan bom ya. Iya langsung takut ya. Ternyata antar bangsa, antar suku di dunia ini saling beradaptasi, boleh katakan saling meniru. Di hari raya Idul Fitri, kenapa ada petasan? Kemungkinan juga terinspirasi, ya itu. Kemudian ngasih ampo, ngasih uang itu di Lebaran juga ada juga, cuma nggak pakai amplop merah, ya. Enggak, kalau Lebaran itu kadang-kadang langsung ya. Yang penting kan isinya bukan amplopnya sebetulnya. ya jadi kalau besok mau Lebaran itu sudah semalam suntuk, anak-anak waktu kecil itu tidak bisa tidur kita itu. Mau keliling ke sana kemari mendapatkan amplop. Demikian pula di saat Imlek ya, itu juga sebagai hari kegembiraan. Bahkan kalau saya tugas bukan di Surabaya, waktu tugas di daerah-daerah itu seharian itu diajak keliling ke sana kemari ya untuk mengunjungi terutama yang senior-senior, yang sepuh-sepuh itu ya. Jadi kesempatan untuk bersilaturahmi yang mudah menghormati orang yang tua. Di dalam ajaran Buddha, orang yang muda menghormati yang tua itu satu kebajikan. Apa manfaatnya? Kita akan mendapatkan umur yang panjang ya, karena menghormati orang yang tua. Namun bukan berarti dimaknai kalau kita menghormati orang yang usianya lebih muda, usia kita akan berkurang, tidak ya. Nanti takut itu ya. Bagi orang-orang tua yang masih peduli dan bisa menerima silaturahmi yang muda-muda, membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka untuk datang ya. Namun ada juga toh karena faktor usia ya, mau seharian itu menerima tamu kan tidak kuat lagi ya, rumahnya ditutup ya karena sudah tidak mampu ya secara fisik. Tapi ada juga karena sifatnya orang tua atau keluarga itu medit dan pelit ya. Ya di saat Imlek ya pintunya ditutup, ditinggal pergi ke hotel ya.
terus mau datang tidak bisa ya gitu. Ada juga seperti namanya orang banyak kok macam-macam ya, daripada repot-repot seharian terima tamu ya lebih baik saya seolah-olah luar kota saja padahal nginep di hotel ya itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang positif di dalam perayaan tradisi-tradisi yang sampai sekarang pun masih tetap dilestarikan. Bahkan wihara-wihara pun ya, kemarin saya di wihara, salah satu wihara itu yang saya lihat yang ikut kebaktian Imlek itu orang-orang baru lebih banyak ya, baru datang setahun sekali ya, itu mereka banyak sekali, bahkan wajah-wajah baru datang gitu ya. Mereka datang, ini menunjukkan antusias mereka untuk datang. Kemudian di samping intern umat Buddha, ternyata di saat Imlek itu bisa membawa magnet bagi lingkungan sekitarnya. Kemarin di salah satu wihara ada pembagian ampau, pembagian uang ya. Mereka dibagi-bagi biar tidak rebutan, kasih kupon ya. Kupon datang ke wihara, kemudian ada Kapolda datang di situ, kesempatan kita membagi ya ampau merah. Yang pertama itu membagi untuk masyarakat umum, kemudian yang kedua setelah kebaktian itu intern umat Buddha dikasih ampau. Mereka bahagia. Jadi datangnya ya tahun baru Imlek bukan saja ya datangnya musim pergantian musim siklus kehidupan setiap tahun, namun benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan antusias sekali. Kemudian juga kita bisa melihat di saat Imlek itu ada ciri-ciri makanan tertentu yang adanya itu di saat Imlek ini. Contohnya apa? Kue ya, kue keranjang ya. Kue keranjang kenapa dibikin itu dari ketan? Filosofinya karena ketan kan lengket, melengketkan persaudaraan lagi, merukunkan kembali ya itu. Kemudian juga di saat Imlek ini ternyata tidak lupa digunakan untuk sembahyang leluhur-leluhur yang telah tiada. Ini kan sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Di dalam Sigala Sutta dikatakan kewajiban seorang anak ya mewarisi tradisi dari leluhur yang telah tiada. Tradisinya apa? Oh, setiap tahun mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa kepada keluarga-keluarga yang telah meninggal. Sang Buddha mengatakan ya hadiah terbesar yang bisa diberikan ya yang hidup kepada yang meninggal adalah pelimpahan jasa. Bukan dibelikan mobil, bukan dibelikan ya sarana-sarana fisik, tapi pelimpahan jasa itu. Ya, syukur ya. Ada yang ngirim rumah-rumahan, tapi yang jelas tidak sampai ya mungkin kalau mengirim rumah-rumah. Ya itu. Tapi tidaknya mereka, saya pun melayani di dalam rangka datangnya Imlek ini, melayani beberapa keluarga-keluarga. Baik saya diundang di rumah-rumah pribadi maupun datang ke tempat rumah-rumah Abu jauh lebih ramai. Mereka membawa sarana saji-sajian makanan itu, memberi persembahan kepada leluhur-leluhur yang tiada di saat Imlek ini. Jadi banyak sekali yang sesuai dengan Buddha Dharma di dalam Sigala Sutta. Kewajiban seorang anak adalah mewarisi tradisi, melakukan persembahyangan kepada leluhur yang telah tiada. Kemudian juga di dalam Pataka Sutta ya saya ya sedikit-dikit ya kalau omong ada dasarnya juga, jangan sampai kalau ketemu orang intelektual itu yang diomong Bante itu ada dasarnya, enggak, jangan-jangan dari dirinya sendiri. Ya itu. Sang Buddha mengatakan hendaknya penghasilan yang Anda dapatkan itu ada porsi untuk melakukan persembahyangan kepada leluhur. Ternyata ajaran ini itu sudah ada sebelum ada agama Buddha. Dari tradisi nenek moyang sebelum ada agama Buddha, itu masyarakat itu sudah biasa hari-hari tertentu itu bisa datang ke kuburan ya. Zaman dulu itu dikubur dan dikremasi itu orang-orang tertentu, tidak semua, hanya kelas menengah ke atas saja. Kalau orang meninggal itu ada kremasi, ada dikubur karena menyangkut biaya. Di India dulu tidak semua orang mati dikubur dan dikremasi, namun ditaruh, dikubur,
di hutan gitu saja, di kuburan, ditaruh saja karena memang tidak ada biaya untuk penguburan dan kremasi. Mereka datang hari-hari tertentu mempersembahkan makanan-makanan. Kemudian di saat itu juga ada biku-biku yang latihan keras di kuburan. Ya, ada beberapa sajian makanan itu diambil oleh para biku, dimakan. Para keluarga yang menaruh makanan itu komplain, saya mempersembahkan makanan untuk leluhurku kok sudah didului para biku ini kan itu ya. Sehingga para biku sekalipun tinggal di kuburan itu fisiknya gemuk-gemuk, sehingga ada isu jangan-jangan fisik biku gemuk-gemuk itu makan juga mayat-mayat itu gitu. Ada isu seperti itu. Nah, sampai ke telinga Sang Buddha ya, jangan sampai ada biku itu dianggap merugikan masyarakat. Sang Buddha bikin peraturan para biku tidak boleh memakan sajian makanan sebelum disajikan, sebelum dikasihkan. Ya, itu. Jika muncul ada peraturan seperti itu. Kemudian ada yang mengkaitkan agar makanan itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur, makanan itu dipersembahkan kepada biku, jasa kebajikan dari mempersembahkan makanan itu baru dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Pada mulanya tidak ada seperti itu, namun belakangan ya itu Sang Buddha mengatakan kebajikan dari berdana kepada biku itu bisa dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada ya. Loh, kenapa dipersembahkan sajian makanan kepada leluhur? Mengatakan diberikan kok tidak berkurang makanannya, tidak tetel juga ya. Ya, ada di dalam kepercayaan masyarakat sampai sadari dulu sampai sekarang, makanan-makanan itu ternyata bukan fisiknya yang diambil oleh leluhur yang telah ada, namun saripatinya, saripati makanan-makanan yang disajikan ini. Maka kalau ada titen ya, kalau titen habis dipersembahkan di meja leluhur, diturunkan, dimakan, rasanya tuh hambar, anyep itu. Ya sekalipun saya belum pernah mencoba juga ya. Jadi sebelum saya persembahkan rasanya seperti apa, setelah dipakai sembahyang rasanya seperti apa. Ya, yang saya lakukan itu saya tanya, ya makanan dari sajian itu diturunkan kasihkan pembantu wihara. Saya pura-pura tanya, gimana Bu apelnya? Apel itu biasanya manis, ini kok anyep Bante. Itu beberapa makanan itu ya rasanya anyep ya. Kemudian hasil persembahan itu biasanya itu cepat busuk ya. Ada lagi kalau di desa ya, bukan makanan di persembahan, itu genduri mengirim orang yang meninggal itu kalau dimakan orang yang sakit itu tambah parah sakitnya. Saya pernah tanya tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mengatakan, itu sedang diteliti Bante. Kenapa? Ya genduri dari orang sembahyang atau hasil makanan dari orang leluhur-leluhur kok dimakan bisa tambah sakit. Ya itu. Ada yang mengatakan orang tua saya karena bekas orang meninggal. Ya tahu bekas orang meninggal, sisane orang meninggal. Yang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hal-hal yang positif di saat datangnya Imlek ini ya. Kemudian juga saya pernah mendengar juga kalau yang sudah berkeluarga ya, itu seolah-olah wajib memberi ampuh kepada mereka yang bujangan ya. Ini yang diuntungkan itu biku. Ya, biku itu tidak pernah nikah terus selamanya bujangan terus. Menerima terus untuk tiap tahun karena tidak pernah nikah. Kalau yang umat awam kalau begitu nikah kan malah ngasih dulu dikasih, sekarang setelah nikah ngasih. Ya, itu ya. Ada beberapa umat itu mencari ya ketemu di wihara atau sengaja mencari di kuti ya, ngasih ampo ya itu ya. Jadi ya dalam setahun itu panennya para biku itu di saat Kartina sama di saat Imlek ini ya. Namun Bapak Ibu sekalian ya, para biku betul menerima ampu-ampu dari umat ya, namun juga harus balance juga.
Jangan hanya menerima-nerima tanpa berpikir untuk dikeluarkan. Saya kalau ada tamu, kemudian ada yang layak saya kunjungi, pergi ke kota-kota, itu juga menggunakan dari ampo-ampo, dari uang-uang yang saya terima ini. Begitu ya, itulah pengalaman. Kalau diri kita itu pernah sakit, ya, itu kepekaannya itu semakin bertambah, ya. Ya lebih-lebih baru saja sakit ya, saya pernah sakit. Ada umat yang sakit itu kepengen mengunjungi karena pernah merasakan ya penderitaannya rasa sakit itu, kepekaannya, kepeduliannya semakin tinggi itu, sehingga begitu ada umat yang mendengar dari jauh pun saya datangi itu, saya kunjungi ya itu. Ya demikian pula ada yang cerita kalau orang tuanya meninggal, banyak yang datang menjadi orang pelayat teladan ya. Jadi pelayat teladan ya, begitu mendengar temannya itu meninggal, ada saudara meninggal, langsung dikunjungi karena pernah merasa, oh ternyata orang peduli kepada saya. Begitu orang lain ada yang meninggal, langsung mereka pun peduli. Jadi kepekaan sosialnya bertambah ya. Jadi Bapak Ibu sekali yang saya hormati ya, banyak sekali hal-hal positif di dalam tradisi ini, kesempatan bagi kita untuk praktek dharma. Dan juga di saat menyambut tahun baru ini di wihara-wihara ada yang mengadakan acara poun ya. Acara poun ini apa? Dipercaya untuk membuang sial ya. Dalam bahasa Jawa poun itu ruwat ya, ada ruwat itu murwokolo. Jadi diri kita itu mungkin saya terangkan menggunakan bahasa agama Buddha, kita kan ada karma-karma buruk. Karma-karma buruk itu tidak bisa dihilangkan, dinetralkan ya, dinetralkan. Kalau kita berbuat jahat, dinetralkan dengan menambah kebaikan-kebaikan, otomatis peluang untuk munculnya karma buruk yang simpanan karma buruk kita itu tidak memungkinkan lagi apabila kita menambah karma baik. Karma baiknya apa ya? Di saat poun ini Bapak Ibu kan ada dana untuk dikumpulkan di wihara. Ini ada dana-dana sukarela. Wihara dapat dana itu digunakan untuk operasional wihara. Bagaimana lampu ini tetap menyala, AC tetap menyala, sehingga orang mendengarkan dharma itu dalam posisi yang nyaman. Coba Anda, saya seteramai tidak ada AC, tidak ada lampu, ya, tidak nyaman gitu. Kemudian lantainya tetap bersih karena ada pegawai yang setiap hari nyapu, yang ngepel. Yaitu dari dana berkah itu manfaatnya besar sekali, kebajikan Bapak Ibu besar sekali telah berdana untuk wihara, untuk kesinambungan wihara ini. Kemudian sebagai simbol juga di samping memberi dana ya, zaman dulu tuh pakai simbol-simbol untuk menjelaskan itu. Kemudian Bapak Ibu dikasih alat-alat kebersihan ya, yang lengkap. Poun itu ada pakaian baru, alat-alat kebersihan, ada odol, ada sikat ya, alat-alat kebersihan diri. Apa filosofinya kok pakai sikat? Saya tetap akan menjaga kebersihan mulut ya. Itu dalam fisik sebetulnya kebersihan mulut, menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang menyesatkan, menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak benar, yang salah, penuh kebohongan, itu menjaga mulut kita ya. Kemudian pakaian baru yang lama ditinggal ya, ditanggalkan, memakai pakaian yang baru. Itu kalau punya ya. Kalau tidak punya ya semangatnya saja, saya menghadapi tahun baru, menapak tahun baru, semangat saya harus baru juga. Kalau tahun lalu saya mungkin belang-belang pergi ke wihara ya, sekarang bisa sepenuhnya, bisa rutin tiap minggu ke wihara ya. Semangat yang baru itulah yang akan merubah kehidupan kita di dalam menapak ya, di dalam memasuki tahun 2577 ini. Semua itu berubah
yang tadinya kita tidak mempunyai karma baik yang memadai, bisa kita tingkatkan di tahun ini menjadi karma baik dengan berbuat baik, dengan menambah kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Tidak ada sesuatu yang kekal. Justru karena keadaan tidak kekal, kita mempunyai kesempatan untuk merubah diri. Jangan minder, jangan putus asa, semua itu bisa berubah. Ya. Segalanya bisa berubah, ya. Di dalam ajaran Sang Buddha tidak ada keyakinan bahwa seseorang itu lahir sudah suci. Kalau sudah suci kan tidak bisa jadi kotor, ya. Yang kotor tidak bisa jadi suci, yang suci tidak bisa jadi kotor. Justru karena ada perubahan, ada nilai-nilai kebajikan yang setiap saat kita dengungkan, kita kumandangkan untuk merubah pola pikir umat Buddha agar lebih baik lagi. Maka di saat saya puja bakti, saya lebih condong menggunakan bahasa Indonesia. YouTube saya, TikTok saya itu dominan menggunakan bahasa Indonesia. Sayang sekali diulang-ulang dibaca tapi tidak tahu artinya. Padahal khotbah sutta itu untuk mencerahkan orang. Bagaimana bisa tercerahkan kalau diulang-ulang tidak tahu bahasanya? Ya, itu. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, di samping ini sarana-sarana kebersihan ini, nanti terakhir Bapak Ibu akan disirami dengan, ya, disirami. Biasanya kalau disirami dengan air pohon itu wajahnya jadi kinclong, ya. Tapi saya pesan setelah saya siram nanti wajahnya jadi kinclong. Yang wanita-wanita, ya, jangan digunakan untuk menggoda suami orang. Ya, itu nanti jadi masalah, ya itu, ya. Nanti silakan yang wanita saya siram, ya, tidak usah mukanya bante, ya, tangannya saja, kakinya saja, karena bedaknya lebih mahal. Ya itu. Kemudian juga saya mau membawakan untuk keluarga saya, ya itu silakan, ya madai kemudian dibawakan. Sugestinya dengan dimandikan air bunga, ya, jadi karma, yaitu kesialan itu bisa luntur, ya. Namun demikian juga umat Buddha harus pandai dan intelektual juga, ya. Kalau memang benar air itu bisa, ya, membersihkan dosa-dosa, itu salah juga, ya, air itu, karena pernah dikritik oleh Sang Buddha. Di India dulu untuk membersihkan diri itu mandi di salah satu sungai di India. Kemudian Sang Buddha memberi komentar, kalau memang benar dosa-dosa bisa dihanyutkan dengan air sungai, kura-kura dan ikan itu jauh lebih suci daripada manusia, karena kesehariannya itu berendam dia. Ya kan, logika. Jadi simbol di dalam agama-agama yang saya lihat, air itu sebagai simbol memasuki kehidupan spiritual, ya. Contohnya di tempat lain ada istilah baptis. Dibaptis artinya memulai kehidupan spiritual masuk agama tertentu menggunakan air, ya itu. Kalau di Buddha juga sama saja, diwisudi diperciki air, manten diperciki, ya diberkati, Anda memasuki kehidupan spiritual juga secara bersama-sama dengan air, ya. Kemudian manten-manten, kemudian juga kakinya ada yang disiram dengan, kemudian orang mau sholatnya itu pakai air, simbol pembersihan, ya. Jadi banyak sekali simbol-simbol air digunakan dalam keagamaan. Namun sebetulnya yang betul-betul nyata itu bukan bentuk fisiknya juga, ya gitu. Jadi olah batin kita, pikiran kita membersihkan diri yang tadinya tahun lalu tuh banyak cerewet, kita evaluasi diri, tahun ini saya lebih banyak diem, ya. Agar ilmu saya itu bertambah, jangan banyak bicara. Orang bicara itu ilmunya tidak tambah, banyak bicara ilmu tidak tambah. Yang lebih banyak ilmunya itu orang yang banyak mendengar, bukan banyak bicara. Kalau banyak mendengar itu ilmunya kan tambah. Coba kalau banyak bicara, yang diomong yang itu terus diulang-ulang itu terus, ya itu. Ya. Kemudian juga, ya, sekarang ya sudah menjadi penyakit masyarakat. Kalau di tahun yang lalu kita terlalu menyibukkan diri terhadap HP,
Ya, tahun ini tahun baru itu evaluasi diri. Coba kita bayangkan, kita alami sendiri kalau keseharian kita itu main HP terus, lihat TikTok terus, mata kita cepat rusak. Sudah berapa banyak yang kita lihat tuh anak-anak ya, itu ketagihan. Bahkan saya pernah mendengar ya, melihat TikTok itu anak yang ketagihan main ya HP itu tidak ada HP-nya mungkin rusak itu dengan tangannya, seperti setengah gila itu, tangannya disentuh-sentuh seperti itu. Terus banyak sekali yang jelas mata kita ya kena radiasi. Ya, memang ada beberapa ya HP, penggunaan HP. Ada beberapa orang itu yang komplain kepada saya, kenapa Bante kok sulit dihubungi kan gitu. Iya, memang kalau malam hari HP saya matikan sengaja, karena HP ditaruh di sebelah tidur itu berkaitan dengan itu ada radiasinya. Ya, tapi kan kesusahan orang yang menghubungi. Iya, saya harus mengatur apa yang saya punyai. Ya, kalau kita mau sehat gitu. Kemudian ibu-ibu ya bisa ngasih tahu anak-anaknya jangan main HP ya, dirinya sendiri kalau waktu luang ya itu main HP terus enggak berhenti. Mau lihat satu TikTok, satu video saja sudah ribuan yang kita tonton. Berapa banyak waktu yang sia-sia. Maka saya sadar sebagai biku kalau saya mengikuti seperti itu terus sampai kapan saya gitu. Saya ganti tasbih yang saya bawa itu untuk wiritan ya, jauh lebih tenang. Bahkan sehari tidak menerima WA, itu pikiran kita jauh lebih tenang. Tapi kalau Bapak Ibu ya jangan, karena ada hubungannya dengan pekerjaan, dengan bisnis ya, kecuali kalau sudah punya deposito banyak silakan. Ya, karena kan sandang pangannya sekarang HP itu ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, agar kehidupan di tahun yang baru ini lebih bermakna, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih beruntung, lebih sukses, merubah pola pikir kita. Di samping juga kalau mau sehat, di samping pola pikir juga merubah pola makan juga. Ya. Kemudian ya saya sadar juga, setiap hari saya tuh minum obat gula terus ya. Sekalipun diminumi terus ya, kalau tidak ada perubahan pola makan ya sami mawon, bahkan badan kita yang rusak ya. Kadang-kadang kita karena pede sekali sudah minum obat, makanya tidak terjaga ya, sering ke tempat-tempat kematian itu tidak bisa ya, tidak bisa nolak kadang-kadang. Tapi sebetulnya keputusan akhir ya di diri kita sendiri. Kita mau sehat ya, kita mau punya gula dan tidak, itu ya kita sendiri keputusan terakhir. Jangan menyalahkan lingkungan. Kalau lingkungan ya tidak ada habisnya ya. Orang ngerokok juga seperti itu, kadang-kadang menyalahkan lingkungan karena diganggu teman dan lain sebagainya. Padahal keputusan ya juru selamat yang sejati ya diri kita sendiri ya. Ya jadilah ya pulau bagi dirimu sendiri ya, yang membawa keselamatan ya, keselamatan fisik kita, keselamatan di kehidupan yang akan datang. Demikianlah Bapak Ibu, semoga dengan datangnya baru bisa merubah diri kita sehingga di dalam menampak tahun 2577 ini dengan penuh kesuksesan, keberhasilan, kesehatan selalu dinikmati setiap saat. Sadu, sadu, sadu.